Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Diari PKH. Sahabat YouTube, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat YouTube semua dalam keadaan sehat, tambah rizkinya, dan tentunya semakin sukses. Pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan kepada sahabat YouTube semua, kurang 3 hari lagi bantuan BPNT akan mulai dicairkan ya sahabat YouTube. Namun dengan mekanisme yang baru di tahun 2022 ini, tentu banyak sekali pertanyaan yang ditanyakan oleh para keluarga penerima manfaat bantuan BPNT tentunya. Di antaranya kira-kira dicairkan dalam bentuk barang atau dalam bentuk uang tunai. Kemudian ada juga yang bertanya apakah sudah tidak menggunakan kartu KKS lagi, atau ada juga yang bertanya ini menggunakan e-warung atau dari pihak bank atau menggunakan pihak penyalur lainnya. Nah sahabat itu, di video kali ini kita berusaha untuk menjawabnya tentunya. Oleh sebab itu simak terus videonya, jangan di skip supaya tidak menimbulkan gagal paham dan tentunya salah paham. Bagi yang baru gabung dan baru kenal dengan channel Diari PKH, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak. Saya mohon bantuannya kepada sahabat YouTube semua untuk terus mendukung channel Diari PKH dengan cara like, share, komen, dan tentunya silakan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya supaya sahabat YouTube semua tidak ketinggalan di video-video terbaru dari channel Diari PKH ini. Dan silakan di share ke grup-grup media sosial sahabat YouTube semua apabila video kali ini bermanfaat. Oke sahabat itu, langsung saja saya akan melanjutkan informasinya terkait dengan kurang 3 hari lagi bantuan BPNT akan mulai dicairkan ya sahabat itu. Dan juga dengan mekanisme yang baru di tahun 2022 ini, tentu banyak sekali pertanyaan yang ditanyakan oleh para keluarga penerima manfaat bantuan BPNT. Mulai dari yang dicairkan dalam bentuk barang atau tunai, kemudian ada yang bertanya menggunakan kartu KKS atau tidak, ada juga yang bertanya ini penyalurnya siapa, apakah masih pihak bank melalui agen bank penyalur atau e-warung, atau menggunakan pihak penyalur lainnya. Nah di video kali ini kita berusaha untuk menjawabnya ya sahabat YouTube, sebelum informasi yang resmi dikeluarkan oleh dari pihak Kementerian Sosial Republik Indonesia ya sahabat YouTube. Oke sahabat YouTube, pertanyaan pertama tentunya terkait dengan dicairkan dalam bentuk barang atau tunai. Nah sahabat YouTube, di informasi sebelumnya kita telah membagikan ya informasi terkait dengan kapan bantuan BPNT ini tepatnya akan disalurkan. Jadi informasi yang kita dapatkan ini akan mulai disalurkan mulai dari tanggal 20 Februari tahun 2022 besok ya sahabat itu, tepatnya hari Minggu. Jadi ini masih mulai. Jadi kalau mulai tidak mungkin serempak atau serentak ini dalam satu hari tanggal 20 Februari tersebut. Kemungkinan nanti selama 2 minggu ke depan tentu penyaluran bantuan BPNT ini akan terus dilakukan di setiap daerah di seluruh Indonesia ya sahabat YouTube. Oleh sebab itu bagi sahabat YouTube semua yang mungkin di tanggal 20 Februari tersebut di daerah sahabat YouTube semua masih belum ada penyaluran, sabar saja, mungkin di hari berikutnya ya sahabat YouTube, karena memang bertahap tentunya. Dan terkait dengan dicairkan dalam bentuk barang atau tunai. Nah sebelum saya menjawab pertanyaan ini, alangkah baiknya saya akan menjawab terkait dengan pertanyaan sebelumnya, yaitu kira-kira siapa penyalurnya? Apakah dari pihak e-warung yang mewakili Bank Himbara ya, atau melalui pihak penyalur lainnya? Jadi berdasarkan informasi yang kita terima di tahun 2022 ini, bantuan BPNT akan disalurkan oleh pihak PT POS ya sahabat YouTube. Jadi mungkin kalau sahabat YouTube semua yang pernah menerima bantuan BST, bantuan sosial tunai, kemungkinan kurang lebih seperti penyaluran bantuan BST lah ya sahabat YouTube untuk penyaluran bantuan BPNT di tahun 2022 ini, minimal di 3 bulan pertama, karena yang disalurkan di tepatnya di bulan Februari ini adalah untuk alokasi 3 bulan, yaitu sebesar Rp600.000 untuk alokasi Januari, Februari, dan Maret ya sahabat YouTube. Nah tentunya dengan disalurkan oleh pihak POS ya sahabat YouTube, tentu kalau mengacu kurang lebih sama dengan penyaluran bantuan BST, ini hampir
bisa dipastikan. Namun kita tunggu dulu informasi resminya dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Namun di sini kita memprediksi kemungkinan besar Rp600.000 bantuan BPNT ini akan disalurkan dalam bentuk tunai ya sahabat YouTube. Namun kita juga ini masih sebatas prediksi ya, semoga saja kalau misalkan memang oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia disalurkan dalam bentuk tunai, ya monggo ini diterima dalam bentuk tunai. Apabila nanti disalurkan dalam bentuk sembako, ya diterima dalam bentuk sembako ya. Jadi intinya penyalurnya nanti adalah pihak PT POS ya sahabat YouTube. Dengan mengacu apabila penyalurannya kurang lebih sama dengan BST, maka penyaluran BPNT minimal 3 bulan pertama ini disalurkan dalam bentuk tunai ya sahabat YouTube. Ini masih sebatas prediksi, semoga saja prediksi ini ada benarnya ya sahabat YouTube. Namun kalau mengacu kurang lebih sama dengan BST, pernyataan di informasi yang kita terima tersebut kemungkinan besar dalam bentuk tunai ya penyalurannya sahabat YouTube. Kemudian kalau dalam bentuk tunai, kira-kira menggunakan kartu KKS lagi atau tidak? Nah, kita ketahui bersama selama BPNT ini disalurkan mulai dari tahun 2018 kalau tidak salah, tahun 2017-2018 ya, hingga tahun 2021 penyaluran bantuan BPNT ini menggunakan alat bantu transaksi yang namanya kartu KKS yang diterbitkan oleh Bank Himbara, bank penyalur, sebagai ATM tentunya ya sahabat YouTube. Nah, dengan disalurkannya bantuan BPNT ini dengan oleh pihak PT POS ya sahabat YouTube, dan kemungkinan disalurkan dalam bentuk tunai karena kurang lebih sama dengan BST, maka ini kemungkinan besar tidak lagi menggunakan kartu KKS ya sahabat YouTube. Nah, terus kalau tidak menggunakan kartu KKS, kartu KKS-nya dikemanakan? Tetap disimpan ya, tetap disimpan sebagai bukti identitas kepesertaan bantuan BPNT tentunya. Dan mungkin juga di kemudian hari kartu KKS tersebut masih ada gunanya ya, masih berguna tentunya, karena ada kabar bahwasanya nanti ada bantuan subsidi energi terkait dengan bantuan subsidi listrik, kemudian subsidi gas LPG yang akan terintegrasikan dengan keluarga penerima manfaat yang terdaftar sebagai penerima bantuan sosial di Kementerian Sosial Republik Indonesia tentunya ya sahabat YouTube. Jadi tetap disimpan, tidak perlu diserahkan ke pendamping, tidak perlu diserahkan ke pihak desa, cukup disimpan secara mandiri, disimpan baik-baik, jangan sampai dihilangkan. Nomor PIN-nya diingat-ingat tentunya ya sahabat YouTube. Oke sahabat YouTube, jadi itu adalah 3 pertanyaan yang sering ditanyakan oleh para keluarga penerima manfaat terkait dengan mekanisme penyaluran bantuan BPNT yang baru di tahun 2022 ini. Yang pertama, ini pihak penyalurnya bukan lagi dari pihak Bank Himbara ya sahabat YouTube. Jadi penyalurnya adalah dari pihak POS. Kemudian yang kedua, disalurkan dalam bentuk tunai. Ini masih prediksi ya sahabat YouTube. Kita tunggu informasi resminya dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Namun kalau mengacu informasi yang kita dapatkan, kurang lebih sama penyalurannya dengan mekanisme yang dilakukan saat penyaluran BST. Ini kemungkinan besar adalah bantuan tunai ya. Kemudian yang ketiga, kalau tunai tentu ini tidak lagi menggunakan kartu KKS. Namun kartu KKS ini jangan sampai hilang, tetap disimpan ya sahabat YouTube, jangan sampai disalahgunakan tentunya ya. Dan ada lagi mekanisme yang baru di penyaluran bantuan BPNT di tahun 2022 ini terkait dengan adanya geotagging, identifikasi wajah, kemudian foto rumah KPM, kemudian melakukan penelitian titik koordinat di alamat si KPM. Jadi ada banyak sekali perubahan di penyaluran bantuan BPNT di tahun 2022 ini. Juga ada yang bertanya, Mas, kalau misalkan nanti dilakukan penelitian ataupun geotagging, siapa yang melakukan? Apakah pendamping atau siapa? Jadi ini masih tanda tanya. Kemungkinan besar ada yang dilakukan oleh pihak pendamping PKH atau pendamping TKSK atau pihak desa atau pihak kecamatan. Jadi sifatnya nanti adalah menyesuaikan dengan kondisi yang ada ya sahabat YouTube. Oke sahabat YouTube, itu informasi pada video kali ini. Semoga videonya bermanfaat dan tetap kita tunggu perkembangan informasinya yang terbaru dari Kementerian Sosial Republik Indonesia ya. Sekian, terima kasih. Salam PKH. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.